Ya, yang bikin spanduk penolakan siapa kita nggak tahu. Kan bisa dilihat di postingan saya gimana warga di sana berjubel ribuan di acara. Salam ngopi, salam suruput. Pokoknya nama guys, ribuan warga Yogyakarta kemarin menyerbu Kang Deddy Mulyadi saat KDM mengunjungi daerah mereka ya. Ada apa nih warga Yogyakarta ya? Kalian penasaran? Kita lanjut saja ke videonya ya. Sebelum saya lanjutkan ke videonya dan agar saya lebih semangat bikin videonya lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nih, ini momen Kang Deddy Mulyadi saat makan di Yogyakarta. Gak tahu makan soto, gak tahu makan bakso ya. Kita lihat aja videonya nih. Oh, sate, makan sate ya. Sama sayur sop. Jangan pakai gula. Aduh, ini. Lagi bagus nasib nih. Mbak, apa Mbak? Mau gendong. Jasa gendong masih di sini. Udah makan belum? Udah boleh Sini Mbak. Mbak, sini Mbak. Waduh, yang Jawa itu masih ada. Lihat ya, Kang Deddy itu sangat merakyat ya. Dimanapun dia pasti langsung berbaur sama masyarakat ya. Ini cocok untuk RI1 ya. Ibu-ibu kuli gendong ya? Ada banyak kan di sini tempatnya. Pusatnya kuli gendong. Oh, Saya saling dulu Pak. wes. Kuli gendong sehari dapat berapa? Silakan sebentar ya Bu. 50.000 sehari. Hari ini udah dapat berapa? Gendong. Udah 40.000, suaminya ada. Kerja apa? Desa tani. Tani. Ya. Ibu cari duit di sini, suaminya tani. Berarti duitnya jadi banyak. Banyak. Nah, tiap hari kan kerja. Untuk Mantap sekali ya, sangat merakyat Untuk Kang makan. Deddy Anak Mulyadi. punya anak berapa? Dua. Yang udah kerja, udah nikah. Terus? Susunya 3. Lah kalau sudah punya anak dua udah santai di rumah aja. Kalau makan sama anak-anak aja. Itu carikan susunya ya. Loh. Udah neneknya ngurus anaknya, sekarang hasil kuli gendong dikasih cucunya. Ya, kapan senangnya hidup ini? Makasih ya. Besok kapan? Ya. Lihat ya, Kang Deddy Mulyadi mau dimanapun dia berada, dia langsung berbaur ya. Saking cinta masyarakat ke Kang Deddy Mulyadi ya. Ya, dimanapun banyak yang mencintai Kang Deddy Mulyadi ya. Siapa nih di sini yang cinta Kang Deddy Mulyadi? Coba tulis di kolom komentar ya. Sama Bapak cucunya. Aing. Sekarang bapaknya di rumah disiapin makan apa? Ya, makan apa? Bawa dari sini, bawa sate mau. Buat cucunya semuanya. Saya tidur sini Pak. Loh, pulangnya kapan? 5 hari 1 hari. 5 hari 6 hari. Tidurnya di pasar. Iya. Orang Jawa ini. BRI dengan pasar. Oh, dekat ya, artinya samping BRI. Iya. Tidur di situ. Iya. Ada tempat tidurnya. Ada di teras. Di teras, tidurnya di emper. Banyak. Yang tidur di teras banyak. 5 kali sehari baru pulang ke rumah. Loh, hebat ya. Gimana nih Namanya gubernur Mbak sana siapa? ya? Marjila. Sampai banyak, masih banyak warga yang tidur di teras Saya emperannya. Warkidi. Nah, Warjilah ya. Gubernur kamu Dari mana tahu saya gubernur? dari TV. Dari TV. Nah, jangan di TV saya. Oh, YouTube. Emang suka nonton di mana? Iya, anak-anak. Iya, anak. Anak-anak suka lihat. Waduh, ini gubernur yang nyebelin. Gimana kalau saya kasih istirahat seminggu? Enggak apa. Mau. Kasih seminggu 1 juta toh? Mantap ya. Lihat, Kang Deddy baru juga kenal sudah mau ngasih uang 1 juta ya. Gimana menurut kalian ya kalau punya gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi di daerah kalian ya? Ah, seminggu. Udah ada semuanya aja, 1,5 juta. Wih, Pulang alhamdulillah. istirahat dulu.
selama 2 minggu istirahat di rumah rebahan, menikmati hidup. Apa? Rahmat, Iya, sehat selalu ya. iya Pak. doain aku dapetin orang Jogja. Amin. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya nih ya. Bisa dilihat di postingan saya. Cerita Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang disambut meriah oleh warga Yogyakarta. Kita lihat ya. Di mana warga di sana berjubel ribuan di acara Gus Miftah ya kan ulang tahun pesantren Orang Aji ya, di situ berjubel, dan saya juga mampir ke Jogja untuk makan siang dan beli oleh-oleh, berjubel juga warga, dan Mantap. kemudian mereka nggak ada problem apapun dengan saya, mereka bahagia, dan wisata di Jogja saya lihat relatif sangat baik ya. Tuh kan, wisata di Jogja itu relatif sangat baik ya. Dan kemana nih? Kemarin yang pasang-pasang spanduk ya, yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi memakai spanduk ya, mengkritik atas kebijakannya dilarang studi tour ya. Kemarin, wah banyak ya di Jogja ya, di jalan-jalan itu ditempel-tempel tuh untuk Kang Deddy Mulyadi. Kayaknya itu oknum ya. Ternyata warga Jogja itu antusias sekali untuk menyambut kedatangan Kang Deddy Mulyadi ya. Saking cintanya ya Kang Deddy Mulyadi ya. Berarti kemarin yang pasang spanduk itu adalah oknum ya. Kita lanjut lagi nih. Kunjungannya tinggi, dan kunjungannya adalah masyarakat biasa dari berbagai tempat. Saya ketemu orang Jawa Barat, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Iya, Sumatera dari Barat, mana-mana orang kemarin Aceh ya, saya kan? lihat, dan mereka berdialog dengan saya sepanjang jalan saya belanja. Berarti antusias Pak untuk warga Sleman dan Jogja sini bertemu Bapak kemarin. Iya, kan nggak usah saya komentarin, tinggal lihat aja di vlog saya gimana sikap warganya. Bener kan? Bisa dilihat di Tanyanya langsung aja lihat vlog Kang Deddy Mulyadi ya. Di sana full ya. Full dari perjalanan mau berangkat sampai acara, sampai pulangnya acara itu full ya dari vlognya Kang Deddy Mulyadi. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Kemarin Beredar spanduk penolakan kedatangan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Kemarin saya baca itu dalam spanduknya menolak keras Kang Deddy Mulyadi untuk datang ke Jogja dan kritik keras ke Kang Deddy Mulyadi atas kebijakan dilarangnya study tour ya, karena merugikan pariwisata di Jogja katanya ya. Tapi kebenarannya sudah disurvei Kang Deddy Mulyadi, normal-normal aja ya di Jogja, untuk pariwisatanya normal ya. Berarti kemarin itu cuma oknum ya. Soalnya warga juga di sana kebanyakan yang cinta Kang Deddy Mulyadi ya. Antusias warga ke Kang Deddy Mulyadi sangat mantap ya. Kita lanjut lagi nih. kunjungan ke Sleman ada spanduk penolakan. Ya, yang bikin spanduk penolakan siapa kita nggak tahu, kan bisa dilihat di postingan saya gimana warga di sana Iya, berjubel ribuan di acara Gus Miftah ya kan ulang tahun pesantren Orang Aji ya, di situ berjubel, dan saya juga mampir ke Jogja untuk makan siang dan beli oleh-oleh, berjubel juga warga, dan kemudian mereka nggak ada problem apapun dengan saya, mereka bahagia, dan wisata di Jogja saya lihat relatif sangat baik ya, kunjungannya tinggi, dan kunjungannya adalah masyarakat biasa dari berbagai tempat. Saya ketemu orang Jawa Barat, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Sumatera Barat, orang Aceh saya lihat, dan mereka berdialog dengan saya sepanjang jalan saya belanja. Berarti antusias Pak untuk warga Sleman dan Jogja sini bertemu Bapak kemarin. Iya, kan nggak usah saya komentarin, tinggal lihat aja di vlog saya gimana sikap warga. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Pak pekerja pariwisata mau Pak Deddy, pekerja pariwisata mau demo lagi, itu gimana? Lihat ya, kita lihat respon Kang Deddy Mulyadi atas pertanyaan ini ya. demo lagi itu Ya gimana? nggak apa-apa, dipersilahkan saja, tetapi kan bahwa keputusan gubernur itu kan untuk melindungi masyarakat Jawa Barat. Dan ingat loh, ketika kemarin ada yang pasang spanduk di Jogja seolah-olah ya kan
masyarakat di sana menolak saya. Ketika saya Iya. datang bukan menolak, menyambut dengan sukaria dan Bener bahagia. ya. Dan saya lihat juga tingkat kunjungan wisata di Jogja masih relatif sangat baik. Saya kemarin Ya, kunjungan pariwisata di Jogja masih relatif sangat baik ya. Berarti kemarin yang pasang spanduk penolakan Kang Deddy Mulyadi untuk kunjungannya ke Jogja itu cuma oknum ya, oknum pariwisata ya, oknum travel nih. Aduh, sangat disayangkan ya. Padahal warga Jogja itu antusias sekali atas kedatangan Kang Deddy Mulyadi ya. keliling masih penuh. Ya, Kalau soal yang dan juga wisata tidak boleh mencederai diri. Ini penting bahwa industri pariwisata tidak boleh mencederai diri. Apa Tidak itu? mencederai diri. Yang berkunjung wisata adalah orang masyarakat yang berwisata, yang punya kemampuan ekonomi atas keinginannya sendiri. Tidak boleh wisata menjadikan anak sekolah menjadi objek yang digiring dan dibawa untuk berwisata. Tidak boleh dengan kamuflase studi tour, bertentangan dengan prinsip sains yang tadi Pak Prabowo menyampaikan. kalau soal ancaman PHK di itu Pak industri pariwisata para pekerjanya. Begini, ancaman PHK di industri pariwisata kita berbalik juga. Misalnya, kalau orang yang resign kan bisnya bisa digunakan yang lain, bus industri masih dibutuhkan. Iya, Bus benar, angkutan antar daerah masih dibutuhkan. Bila perlu kerjasama dengan Pemprov nanti bikin bus untuk sekolah. Siap. Nggak ada soal. Iya. Kita siap kok memfasilitasi bis sekolah, kan nggak ada masalah. Tetapi harus dipikirkan adalah, coba nanti saya mau riset hari ini, minggu depan, berapa ratus ribu orang tua yang hari ini terbebaskan dari jeritan hutang rentenir. Itu harus benar. dihitung sebagai angka menyelamatkan ekonomi rakyat Jawa Barat. Kita itu harus mempunyai gubernur yang cerdas ya, pemimpin yang cerdas kayak Kang Deddy Mulyadi. Gimana nih? Siapa yang mendukung atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya yakin orang tua pasti mendukung atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi karena tidak memberatkan lagi untuk biaya, ya tidak memikirkan biaya untuk pariwisata anak-anaknya ya. Coba, gimana tanggapan kalian terhadap video tersebut? Kita lanjut lagi ya. Kamar kamu ini loh, jadi deh. KDM memberikan beasiswa kepada gadis Jogja. Lihat, kurang baik gimana ya Kang Deddy Mulyadi sampai memberi beasiswa kepada gadis Jogja. Lihat ya, kita lihat videonya nih. Kalau ini anak Indonesia keren banget aku. Kuliah, kerja di laundry. Gus cari yang lain. Sampai selesai sama aku biar bayarin kuliahnya. Oh, alhamdulillah. Persoalan besok kamu milih orang lain itu nasib saya. Minta nomornya. Rick. Minta nomornya, nanti mau kirim uang ke rekeningnya buat semesteran. Tak pikir modus. Ya, nggak rugi kan kenal sama saya? Enggak. Enggak. Sini, ke Hendrik. Gimana nih tanggapan kalian? Kang Deddy Mulyadi memberikan beasiswa kepada gadis Jogja ya. Sangat baik gimana ya untuk Kang Deddy Mulyadi. Jadi kebaikannya bukan hanya di Jawa Barat ya, di luar Jawa Barat juga. Lihat, Kang Deddy Mulyadi sangat baik ya. Ini real ya, bukan settingan ya, bukan omon-omon. Kita lanjut lagi nih. Nah, udah. Nanti, udah Gus, jangan sedih ya. Dia, aku kagum banget soalnya kerja di laundry sambil kuliah. Pokoknya kamu nggak usah mikirin biaya kos, biaya jajan, biaya kuliah, tanggung semuanya. Nanti uang laundrynya kirimin ke bapakmu. Amin. Jadi yang biayai kuliah KDM, yang menikahi Wahyu. Gimana menurut kalian ya tanggapan video tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya nih. Mas Dedi. Ternyata pihak Keraton Jogja memang sudah menunggu kehadiran Kang Deddy Mulyadi ya. Lihat. Keraton juga sangat menunggu kedatangan Kang Deddy Mulyadi ke Yogyakarta ya. Kita lihat nih.
tanggapan dari pihak keraton ya. Kalau nanti menjadi RI1 misalnya ya, harus Amin. berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan nggak Kang Deddy jadi RI1 yang? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja, saya itu sering dikomunikasi terus. Malah hari ini perjalanan menuju ke Perdepokan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya. Mas Deddy kalau nanti menjadi RI1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan nggak Kang Deddy jadi RI1 yang? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja, saya itu sering dikomunikasi terus. Malah hari ini perjalanan menuju ke Perdepokan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya. Mas Deddy kalau nanti menjadi RI1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Keraton Jogja juga mendukung Kang Deddy untuk naik ke RI1. Bagaimana nih untuk warga Jogja? Apakah kalian sama mendukung Kang Deddy RI1? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Buat yang percaya Wih, Eko Widodo, lihatlah. Ini kemarin yang lagi viral nih. Terus dia mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap orang ini ya, Eko Widodo? Lihat, kita lihat videonya nih. DM nggak pakai buzzer seperti komen ini. Saya nggak mau beretorika panjang-panjang. Saya hanya mau menunjukkan bukti-bukti ini. Silahkan nilai sendiri. Apakah benar warga Jabar mulutnya sekotor ini? Setiap hari saya mendapatkan ratusan DM yang isinya makian, hinaan, doxing, persekusi. Dan demi Allah, saya nggak percaya. Bukan hinaan, si Eko. Ini yang ngemulai ya, dia sindir-sindir terus Kang Deddy Mulyadi. Giliran pendukung Kang Deddy Mulyadi nge-DM dia, dikatakan itu buzzer ya. Gimana nih tanggapan kalian? Apakah kalian respect kepada si Eko atau enggak? Coba tulis di kolom komentar gimana tanggapan kalian terhadap manusia ini ya. Ini kerjaan warga Jabar. Malah jatuhnya fitnah. Kalau saya menuduh ini adalah kerjaan warga Jabar, karena warga Jabar pasti santun-santun, tidak seperti ini pasti buzzer. Nggak nuduh lah ya, tapi ya masa warga Jabar mulutnya sekotor ini? Jadi polanya, kalau yang mengkritik itu tinggal di Jabar, maka warga akan diprovokasi untuk melakukan persekusi terhadap orang yang mengkritik tersebut. Saya sudah berapa kali tuh diancam akan didatangi oleh sekelompok orang, tapi karena saya tidak tinggal di Jabar, akhirnya teror pun mulai dilancarkan. Saya mendapatkan serangan DM di seluruh platform media sosial saya. Dan saya juga sudah cek, orang-orang yang melakukan kritik terhadap KDM itu mengalami hal serupa dengan saya. Pertanyaannya, apakah saya gentar? Tidak sama sekali. Saya akan terus maju. Saya hanya tidak mau Jawa Barat jatuh di tangan pemimpin yang cuma bisa Dia yang senggol-senggol duluan, tapi sekalinya disenggol sama pendukung Kang Deddy Mulyadi, dia keluar-keluar ya, bikin pitik. Wah, buzzer lah, apalah. Padahal itu respon masyarakat terhadap Kang Deddy Mulyadi ya. Saat Kang Deddy Mulyadi ada yang menjelek-jelekan, semua pendukungnya pasti tertuju ke orang tersebut ya. Gimana? Menurut kalian? Kalian juga akan begitu atau gimana nih? Lihat ya, si Eko tuh udah bilang lagi kebohongan Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana gak kesel coba pendukung Kang Deddy Mulyadi ya atas kelakuan si Eko nih. Kita lanjut ke videonya. Lagi janji 1000 rumah panggung ternyata cuma omon-omon. Desa Karangtingga, Teluk Jambe, Karawang yang langganan banjir ternyata hanya mendapat angin surga belaka. Rumah panggung yang dijanjikan oleh KDM itu kan bertahap, Eko. Kemarin sudah ada video pembangunan ya yang baru beres separuh. Itu baru separuh, Eko. Kalau kamu tidak tahu, mending diam saja ya. Gimana nih tanggapan kalian ya, pecinta Kang Deddy Mulyadi terhadap si Eko ini nih? Kalau saya sih greget, gemes yang denger. Dari 1000 ternyata hanya 10 yang akan dibangun. Itu pun baru akan ada bertahap, Eko. Dan asal dananya pun bukan dari APBD, tapi dari perusahaan CSR Angel.
Pertanyaannya, kira-kira perusahaan ini benar-benar ikhlas atau ada maunya? Sialnya lagi, KDM juga berjanji akan membangun tahun ini. Waduh. Kini rakyat hanya bisa menanti janji dari KDM apakah benar-benar akan terrealisasi atau hanya omon-omon mereka dikibulin demi sebuah konten. Oke, buat fans KDM yang udah gemes mau caci maki, saya persilahkan di kolom komentar. Tanggapan kalian dipersilahkan ya di kolom komentar terhadap manusia ini ya, Eko Widodo. Coba tulis di kolom komentar terhadap komenan atau postingan beliau ke Kang Deddy Mulyadi ya. Coba tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian terhadap si Eko ini ya. Aduh. Sudah habis-habisan berbagai macam cara untuk mengkritik dan menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Eko Widodo, aduh, lagi viral nih ya. Habis-habisan berbagai KDM pelihara bajir. menjatuhkan dan Tuman bisanya Eko. Orang-orang yang memaki, menteror, mengancam orang-orang yang kritis terhadap kebijakan Anda sudah dipastikan buzzer. Deddy Mulyadi imbau pendukung tak galak hadapi kritik. Kalau emosi saya dituduh pakai bajir. Si Eko. Buat Kang Deddy Mulyadi, jangan lempar batu sembunyi tangan. Saya semenjak mengkritik Anda selalu mendapatkan teror. Jujur saja kalau Anda pakai jasa buzzer. Tenang ya Pak ya, untuk membedakan mana buzzer, mana pendukung. Nih videonya nih. Pak Anies buat anak apa setelah pilkada apalagi nih Pak? Anak buah Anies. Terus berkarya. Simpel kan kok. Anak buah Anies. Ya, bener? Gimana nih tanggapan kalian terhadap video tersebut ya? Kalian bisa berkomentar lah. Mau komentar baik atau buruk dipersilahkan ya. Kalian bisa mengambil kesimpulan dari video-video tersebut ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lewatkan video-video saya selanjutnya ya. Jangan lupa kritik balik si Eko ya. Yang kita Kang Deddy pasti mengkritik balik si Eko ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya ya.